Konteks tambahan yang penting, dengan menghilangkan 2 kanal warna dalam kurung UV dan hanya menyisakan 1 luminasi yaitu Y, informasi warna yang berharga hilang. Ini dapat menyebabkan kesulitan dan dalam menganalisis perbedaan atau perubahan warna yang mungkin relevan dengan kasus tersebut, seperti warna minuman atau objek lain di lokasi kejadian. Dugaan manipulasi semacam ini merusak integritas bukti digital. Bukti yang diduga telah dimodifikasi atau direkayasa tidak hanya menimbulkan keraguan tentang keasliannya, tetapi juga bisa menyesatkan hakim. Dengan menampilkan video yang tidak memenuhi ukuran layar monitor sepenuhnya, jelas bahwa video telah diturunkan resolusinya yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam video tersebut. Hal ini bisa mempengaruhi penilaian visual dari rekaman CCTV dan menghancurkan keyakinan terhadap validitas bukti yang disajikan. Ketidakakuratan dalam presentasi bukti ini bisa mengarah pada kesimpulan yang salah dan mempengaruhi putusan hakim. Video CCTV 6 yang diduga telah direkayasa digunakan oleh penuntut umum saat saksi Marlon Napitupulu memberikan keterangan pada tanggal 20 Juli 2016 sehingga mengakibatkan ketidakpastian terhadap kredibilitas dari keterangan yang disampaikan oleh saksi pada tersebut. Pada tanggal 20 Juli 2016 ketika saksi Marlon Napitupulu memberikan keterangan di depan persidangan, penuntut umum menggunakan video CCTV 6 yang diduga telah direkayasa menjadi ukuran 960 x 570 pixel standar definition, bukan ukuran aslinya yaitu 1920 x 1080 pixel full high definition. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa video yang ditampilkan di persidangan tidak memenuhi seluruh layar laptop yang seharusnya tidak terjadi jika menggunakan video dengan resolusi otentik. Dugaan terjadinya manipulasi tersebut menunjukkan hancurnya integritas bukti digital yang disajikan dalam persidangan karena telah mengaburkan informasi penting yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap kasus. Dalam hal ini, pengaburan video CCTV 6 telah mengaburkan informasi tentang warna PIC ketika disajikan oleh saksi Agus Triyono di meja 54 sebelum diminum oleh Mirna, dan warna PIC saat diambil oleh saksi Devi Krisnawati Siadian di meja 54 menuju koktail bar. Warna PIC ini adalah elemen penting yang dapat memberikan petunjuk tentang adanya perubahan atau kontaminasi pada PIC tersebut. Dengan mengubah resolusi video dan mengaburkan informasi warna, pengamatan benar tidaknya perbedaan warna dalam PIC menjadi terhalang. Jika warna PIC tidak berbeda pada 2 titik waktu yang berbeda, ini bisa menjadi bukti penting yang menyangkal teori-teori yang disampaikan oleh toksikolog ahli Dr. Nur Sapran Subandi dan ahli Imade Gelgel Wirasuta dalam perkara Akuo. Adanya perbedaan resolusi video CCTV 17 pada 2 waktu berbeda telah mengakibatkan kaburnya detil visual penting saat saksi Rangga Saputro sedang menyiapkan PIC di Guridon. Pada persidangan tanggal 10 Agustus 2016, ahli Muhammad Nur Al-Asgar memutar rekaman dari CCTV 1 atau channel 17 dan dengan 2 resolusi yang berbeda. Pada pukul 16.14 WIB, ahli Muhammad Nur Al-Asgar membuka video tersebut dengan resolusi 1920 x 1080 pixel full high definition yang memiliki sekitar 2 juta pixel per frame. Saat video ini didouble klik, video terbuka dan memenuhi seluruh monitor layar laptop yang berukuran 1920 x 1080 pixel, menunjukkan bahwa resolusi video masih dalam bentuk asli yang tinggi. Pada titik waktu itu tidak ada dugaan rekayasa yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali, hanya terlihat melintas dan tidak. Pada titik waktu itu tidak ada dugaan rekayasa yang dilakukan karena pemohon peninjauan kembali hanya terlihat melintas dan tidak ada peristiwa signifikan yang dituduhkan padanya. Oleh karena itu, resolusi tinggi tetap dipertahankan untuk mempertahankan kualitas visual yang jelas dan detail.
Namun, situasi berubah pada pukul 16.20 WIB ketika file video yang sama dibuka kembali. Kali ini, saat video di double klik, hanya memenuhi sekitar seperempat layar monitor laptop yang menunjukkan bahwa resolusi video telah diturunkan menjadi 960 x 570 pixel standar definition untuk sekitar 550.000 pixel per frame. Penurunan resolusi ini secara signifikan mengurangi jumlah detil visual yang tersedia di video. Penurunan resolusi ini telah mengaburkan detil visual penting saat saksi Rangga Dwi Saputro sedang menyiapkan VIC di Guridon. Dengan menurunkan resolusi, detil-detil seperti gerakan saksi Rangga Dwi Saputro, penggunaan bahan-bahan, dan perubahan warna cairan menjadi kurang jelas dan sulit diinterpretasikan. Ini dapat mengaburkan bukti penting yang bisa menunjukkan apakah ada tindakan mencurigakan atau tidak selama persiapan VIC. Dugaan rekayasa terhadap video CCTV 7 telah mengaburkan letak sedotan di meja 54 sehingga mendukung narasi yang telah dibangun oleh penuntut umum bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas sebelum Mirna meminumnya. Dalam BAP ahli Christopher Hanimantianto tanggal 15 Maret 2016 halaman 14 diketahui bahwa dimensi frame berkurang menjadi 960 x 570 pixel standar definition dengan laju juga berkurang menjadi 10 frame per detik dari yang seharusnya 1920 x 1080 pixel full high definition dengan laju frame 10 frame per detik. Pada segmen ini dianalisa posisi sedotan, namun pengurangan dimensi frame dan laju frame telah mengakibatkan video yang ditampilkan menjadi kehilangan detil dan kejernihan. Objek, gerakan, dan tindakan yang tertangkap dalam video menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sulit untuk menafsirkan atau menganalisis rekaman video secara akurat. Penurunan resolusi tersebut mengurangi detil visual yang sangat signifikan dalam video, sehingga detil seperti gerakan tangan dan objek kecil seperti sedotan menjadi kabur dan sulit dikenali. Dengan mengurangi laju frame, gerakan dalam video menjadi tersendat-sendat dan tidak mulus, sehingga pergerakan yang lebih cepat bisa tampak hilang atau tidak terdeteksi. Pengeditan video dengan cara ini mengaburkan tindakan penting yang bisa menjadi bukti dalam persidangan. Jika tangan Mirna tidak terlihat mengambil sedotan, hal ini dapat merubah persepsi tentang urutan kejadian dan tindakan yang dilakukan. Dugaan rekayasa ini mendukung narasi yang telah dibangun oleh penuntut umum bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas sebelum Mirna meminumnya. Dugaan rekayasa terhadap video CCTV 7 dengan menurunkan resolusi dan mengurangi laju frame yang telah menghilangkan tindakan Mirna mengambil sedotan adalah manipulasi forensik yang serius. Tindakan ini dilakukan untuk mengubah bukti visual agar mendukung narasi penuntut umum untuk menghilangkan bukti yang bisa membantah tuduhan terhadap pemohon peninjauan kembali, merusak integritas bukti, dan mengancam keadilan dalam proses hukum. Dugaan rekayasa terhadap video CCTV 1 telah mengaburkan warna susu dan kopi yang dipersiapkan oleh saksi Rangga Dwi Saputro di Guridon. Video CCTV 1 yang ditampilkan di persidangan diduga telah direkayasa menjadi ukuran 960 x 576 pixel standar definition, bukan ukuran aslinya yaitu 1920 x 1080 pixel full high definition. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa video yang ditampilkan di persidangan tidak memenuhi seluruh layar laptop yang seharusnya tidak terjadi jika menggunakan video dengan resolusi otentik, hingga mengakibatkan kaburnya warna susu dan kopi yang dipersiapkan oleh Rangga Dwi Saputro di Guridon. Selain itu, konversi video dari berwarna menjadi keabuan menghilangkan informasi warna sepenuhnya, yang membuat analisis visual terhadap warna kopi menjadi tidak mungkin. Ini berarti bahwa setiap perubahan warna yang bisa menunjukkan adanya kontaminasi atau manipulasi minuman akan tersembunyi, sehingga mendukung narasi yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan adanya dugaan rekayasa terhadap video CCTV 1 telah merusak integritas bukti forensik. Tindakan ini bukan hanya menyesatkan pengadilan, tetapi juga mengancam keadilan proses hukum, karena bukti yang diajukan tidak lagi dapat dipercaya untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kejadian yang sebenarnya.
Video CCTV 9 yang diduga telah direkayasa digunakan oleh penuntut umum saat toksikolog ahli Nur Samran Subandi memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis toksikolog visual yang akurat menjadi terganggu. Pada tanggal 10 Agustus 2016 ketika toksikolog ahli Dr. Nur Samran Subandi memberikan keterangan di depan persidangan, penuntut umum menggunakan video CCTV 9 yang diduga telah direkayasa menjadi ukuran 960 x 576 pixel standar definition, bukan ukuran aslinya yaitu 1920 x 1080 pixel full high definition. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa video yang ditampilkan di persidangan tidak memenuhi seluruh layar laptop yang seharusnya tidak terjadi jika menggunakan video dengan resolusi otentik. Penggunaan video CCTV 9 yang diduga telah direkayasa disajikan di persidangan oleh penuntut umum ketika menanyakan ahli Dr. Nur Samran Subandi mengenai kandungan sianida dalam PIC yang diambil oleh saksi Nur Indah Permatasari alias Sari setelah diminum Mirna, menunjukkan adanya dugaan manipulasi bukti yang signifikan. Penurunan resolusi ini berdampak pada kualitas visual video. Resolusi asli video CCTV 9 adalah 1920 x 1080 pixel full high definition yang menyediakan sekitar 2 juta pixel per frame. Dugaan rekayasa yang diduga dilakukan dengan menurunkan resolusi menjadi 960 x 576 pixel standard definition menghasilkan sekitar 550.000 pixel per frame, sehingga 1,5 juta pixel per frame telah hilang. Hal ini menyebabkan detail yang penting seperti warna dan tekstur objek menjadi kabur dan sulit dikenali. Selain itu, hilangnya 1,5 juta pixel per frame mengubah intensitas warna dari objek-objek dalam video, termasuk PIC yang menyebabkan distorsi. Ini membuat representasi visual dari objek menjadi tidak akurat, sehingga sulit untuk menganalisis perubahan warna yang bisa menunjukkan adanya kontaminasi atau manipulasi. Warna PIC setelah diminum oleh Mirna merupakan elemen kunci dalam menentukan apakah ada sianida dalam minuman. Dengan distorsi warna akibat penurunan resolusi, kemampuan untuk melakukan analisis toksikologi visual yang akurat menjadi terganggu. Dugaan manipulasi semacam ini menghilangkan kemampuan untuk mendapatkan kebenaran objektif dari bukti visual, mengancam validitas keseluruhan persidangan, dan menunjukkan adanya niat untuk mempengaruhi hasil kasus dengan cara melawan hukum. Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan poin 8 dalam BAP ahli Muhammad Nuh Al-Asar tanggal 11 Maret 2016, diketahui bahwa di dalam flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu SN 1430A7A412 CAT rekaman CCTV dari restoran Olivia West Mall Grady